Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini pukul 9 pagi saya akan melakukan obrolan ringan dengan host Radio Bromo FM dalam sebuah acara podcast Falsafah Harian Seni Menjalani Hidup Sehari-hari. Siniar ini sebenarnya lahir dari keinginan bersama untuk menumbuhkan kegiatan yang positif di kalangan pendengar radio yang kita tahu memang telah ditinggalkan oleh masyarakat. Tetapi ketika dalam sebuah kesempatan saya ditanya, apakah kita masih ingin membuat radio karena tidak ada pendengarnya? Saya bilang, ya mari kita ciptakan pendengar. Itulah mengapa saya minta mahasiswa saya S1, S2, dan S3 bahkan untuk mengikuti kegiatan ini. Harapannya adalah mereka nanti, terutama yang S3, itu mengembangkan kontennya sendiri, kemudian bisa menjadi bagian dari rancangan atau program radio di mana mereka berada. Sebab biasanya ada banyak siniar itu sekaligus menjadi bagian dari keseluruhan program radio. Nah, kembali kepada acara ini, sebenarnya saya tidak ingin lebih jauh kepada hasil atau buku, tapi lebih kepada proses bagaimana proses kreatif itu lahir. Karena ini lahir dari sebuah rutinitas, jadi setiap Selasa dulu saya menulis sebuah kolom tajuk Falsafah Harian dan pihak redaktur memberikan kebebasan kepada saya untuk menulis tema apa yang ingin dianggit. Oleh karena itu kadang ide itu muncul begitu saja, kemudian saya pikirkan dan jadilah sebuah tulisan. Nah, sekali waktu pernah dalam perjalanan pulang dari Malang, karena saya mengikuti acara di sana, ya tidak mudah untuk memenuhi tenggat, tetapi saya tetap melakukannya. Nah, dalam tulisan cepat itu mungkin ada beberapa kesalahan ketik, tetapi ini sepenuhnya tanggung jawab saya. Hanya kemudian setelah diterbitkan ulang, ada revisi di sana sini terkait dengan ejaan. Nah, tentu saja ada pekerjaan yang paling menyenangkan buat saya dalam proses penerbitan ini, yaitu mengemas kini. Menarik kata ini. Ini kata dari Malaysia untuk memastikan bahwa sumber-sumber yang saya gunakan itu adalah rujukan yang betul-betul bisa digunakan nanti oleh pembaca. Misalnya bahwa saya tidak hanya sebatas menggunakan buku, tetapi juga film dan lagu dimana saya ketika bicara tentang sebuah isu, saya menggunakan film Crazy Rich yang menurut saya itu sangat bagus karena bukan sisi-sisi gemerlapnya dari sebuah pertunjukan karena tentu saja ketika kita ingin melihat Crazy Rich, kita akan memanjakan mata kita dengan perilaku seseorang karena banyak duitnya, apa yang bisa dilakukan, pakaiannya bagus, kemudian berkeliling dunia atau wisata di tempat-tempat yang mewah, serta sela-sela lain yang menunjukkan kelasnya. Dan ada lagu juga, misalnya lagu Rhoma Irama yang berjudul Hitam itu lagu jelas tidak saya pahami waktu kecil karena itu hanya latar atau soundtrack kalau bisa dikatakan begitu dari cerita kami. Dan kalau kita lihat lagu itu sebenarnya ada cerita tentang seorang perempuan yang memiliki kekasih berkulit hitam tetapi hatinya putih
Ya, saya mendengarnya sambil lalu tentu saja ya, seorang anak kecil yang bersekolah sekolah dasar ketika main bola di lapangan. Dan Anda bayangkan ya, lapangan itu sebenarnya bukan lapangan sepak bola, tapi lapangan yang digunakan untuk bermain volleyball, ya, bola voli. Dan kami menggunakan bola plastik. Jadi betapa menyenangkan ya. Seakan-akan bahwa apa yang lakukan itu film. Nah, ternyata kalau kita melihat lagu itu sekadar bahwa dia hiburan, maka kita tidak akan meraih pengetahuan. Nah, dengan kehadiran pemaknaan, maka lagu itu bukan hanya sekadar nyanyian, tetapi juga betapa sungguhnya apa yang ditampakkan di luar belum tentu adalah keadaan yang di dalam. Jadi pesan itu yang sekarang kemudian saya munculkan. Artinya bahwa peristiwa-peristiwa keseharian itu diberikan penjelasan, penerangan baru untuk menghadirkan kemungkinan-kemungkinan yang tidak hanya berarti pada makna ya meaning, tapi juga apa yang disebut signifikansi. Jadi bagi orang yang sudah dewasa waktu itu, ya makna lagu itu adalah tentang romantisisme. Tapi bagi saya signifikansinya adalah sebuah keadaan di mana lagu itu hadir sebagai soundtrack. Dan apabila saya mendengarkan hari ini, tiba-tiba pendaran masa kecil yang menyenangkan itu ada di benak. Dan selalu seketika itu juga saya mengalami apa yang disebut pengalaman puncak ya. Jadi pengalaman sepersekian detik yang begitu menyenangkan. Dan ini pernah diulas oleh Abraham Maslow ya. Nah, dari proses kreatif inilah kemudian saya mencoba ingin menjangkau lebih jauh ya. Dengan menjadikan buku, maka serahkan itu menjadi satuan kompilasi yang bisa dibaca halayak lebih luas. Artinya esai-esai yang berserah itu menjadi satu kesatuan, sehingga orang akan nanti menangkap benang merahnya. Benang merah ya, istilah ya. Saya kadang bercanda kemarin, kenapa tidak benang hijau? Sebab warna politik saya hijau. Jadi meskipun saya tahu bahwa pembaca akan memiliki pemahaman sendiri terkait buku ini, karena bagaimanapun kepahaman di dalam hermeneutik itu tidak tergantung kepada pembaca sepenuhnya, pengarang sepenuhnya, kemudian teks ya sepenuhnya, tapi ketiganya itu mengalami ketegangan yang kemudian disebut sebagai fusi ya, penggabungan dari Kharizan, dari cakrawala ya. Jadi ketika pembaca membaca, dia akan menghadirkan pengalamannya, kemudian maknanya itu sesuai dengan apa yang ya dia berada di situasi apa. Kan situasi ketika saya menulis ini tentu saja tidak sama ya, meskipun kita sudah bisa membayangkan bahwa ada pengalaman-pengalaman universal ya. Tapi lagi-lagi ketika kita bicara subjek, sesuatu yang dibahas, maka yang perlu hadir itu adalah gerakan bolak-balik misalnya ya, dari seorang pembaca ya. Dan saya selalu mengatakan saya tidak ingin keadaan membaca itu kematian pengarang. Makanya di banyak kesempatan saya sering mengatakan begini, kalau saya berkarya maka saya ingin bicara sehingga saya hidup ya. Dan pembaca tidak kemudian menganggap bahwa dia tidak bicara. Dengan pengarang justru kegiatan-kegiatan podcast seperti ini, nanti ada bedah buku, itu adalah cara mendekatkan apa yang dipikirkan oleh penulis dan apa yang diharapkan oleh pembaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.